tentang silaturahmi. Dari Abu Ayyub alaihissalam katanya, seorang dusun menghentikan perjalanan Nabi SAW katanya, "Ya Rasulullah, terangkan pekerjaan yang dapat menghantarkan aku ke sorga dan yang menyelamatkan aku dari siksa neraka." Jawab beliau SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anta budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas sholata wa tu'tiz zakata wa tasilar rahim." Artinya ada 4 perkara, yaitu kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. 2. Melakukan sholat 5 kali sehari semalam. 3. Mengeluarkan zakat fitrah atau harta. 4. Silaturahmi. Al-Faqih kedua dari Abdullah alaihi wasallam katanya, di suatu sore hari Arafah kami duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu kata beliau, orang yang memutuskan hubungan dengan famili tidak akan kuat duduk bersama kami. Hendaklah berdiri. Lalu ada seorang di belakang bangun, tetapi sejenak kembali lagi. Dan Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa kamu bangun?" Jawabnya, "Ya Rasulullah, ketika engkau bersabda, aku cepat-cepat pergi ke rumah bibiku yang memutuskan hubungannya denganku. Lalu kenapa kau datang?" "Aneh kedatanganmu ini," jawabku, "memberitahu sabdamu tadi, lalu istighfar untukku dan aku juga istighfar untuknya." Kakapungkur mah mun nyawas teh jadi sehari tak kene dilaksanakan gitu. Ya orang mangke deui bari jeung kena teh hilap deui kitu tah. Nah, gitu. Eta mari teh kene jongjang berlompat balik deui. Nya aya naon lompat balik diterangkeun kitu-kitu. Jadi nya pantes kitu lamun ilmuna narapal oge kitu. Nya jadi urang dihayu urang pamingupingkeun pangaosan teh nya diregepkeun lah gitu. Komoya anu anom gitu bala budak. Jadi ulah sampai terlanjur siga uak kita jadi hayu we ngagugulungan zakat tapi teu digugulung si di ieu di korehan deui di beberes deui gitu. Nya kasepnya iwan resep pisan ninggalin ka resep kitu mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini coba Bapak. Terus orang teraskeun sakamalinaan kenapa mah? Penegasan Al-Faqih, memutuskan tali persaudaraan adalah dosa besar. Rahmat tertolak baginya. Berikut kawan-kawan terdekat dengannya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib bertobat dari pemutusan terhadap saudara atau famili, istighfar dan secepatnya memperbaiki hubungan dengannya agar memperoleh rahmat Allah dan terhindar dari api neraka. Langsung wae dikana nerakakeun gitu, jadi dosa dari was gitu ka urangna. Amal yang paling cepat pahalanya adalah silaturahmi. Dan dosa yang disegerakan akibatnya adalah putusnya hubungan persaudaraan dan penganiayaan. Wah sakedik ngulas kita ditafakuran sakit namanya saderek urang Mang Udin kitu tah tebih-tebih di Bogor bari jeung dari kumaha ge. Pak ieu sakieu munalna sakieu berbobotna silaturahmi. Malah urang-urang mah tinggal nampi baik itu mata kamar teh watan ambe euy di rumah sakit geus siang. Aduh, mau dinya kumaha itu nya we sana gudina bade euy da enjing bade ka dieu cenah aya. Aduh, ya Allah ya Rabbi maudin sing mendaka barijaan kemuliaan dina tos mariogikeun silaturahmi. Da sok unggal tahun sok anjeunna anu ka dieu
kurang kantu nampi baik itu dekat cipta di jalan kumaha macet kumaha. Jadi orang sedikit belajar menghargai perjuangan yang lain gitu. Orang makan kendong kapan be. Al-Faqih ketiga dari Ammar bin Shu'aib katanya, seseorang datang dan bertanya kepada Nabi SAW, pemilikku tetap bersikeras memutuskan hubungan kepadaku, sekalipun telah mencoba menyambungnya. Aku berlaku baik, bahkan mereka menganiayaku. Aku membantu, bahkan mereka jahat kepadaku. Kemudian apakah boleh aku menyesuaikan atau membalas perbuatan mereka? Jawab beliau SAW, jangan. Karena jika kau membalas mereka, berarti kau sama dengan mereka. Bahkan hendaklah engkau cari jalan yang lebih baik dan tetap menyambung mereka. Maka bantuan Allah selalu kepadamu sepanjang engkau berbuat demikian. 3 perkara setengah dari sikap atau akhlak penghuni surga, yaitu berlaku baik terhadap orang yang jahat kepadamu. 2. Memaafkan orang yang menganiayamu. 3. Pemurah terhadap orang yang kikir kepadamu. Al-Faqih keempat dari Dahak ketika menafsiri ayat di bawah ini katanya, terkadang bisa terjadi orang bersilaturahmi umurnya tinggal 3 hari, kemudian Allah menambahnya 30 tahun. Demikian sebaliknya, terkadang bisa terjadi orang umurnya 30 tahun lagi, karena memutuskan silaturahmi maka dikurangi hingga tinggal 3 hari. Inilah ayat yang ditafsirinya, yamhullaha ma yasha'u wa yusbitu. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Ya maka kalau tafsirnya ada ayatnya. Artinya Allah menghapus ketentuan yang Dia kehendaki atau menetapkannya. Ar-Ra'd 39. Rasulullah SAW bersabda, tiada mungkin takdir tertolak kecuali dengan doa, dan tiada mungkin umur bertambah kecuali dengan kebaikan atau taat. Dan terkadang rezeki seseorang tertunda akibat laku maksiat. Al-Faqih menjelaskan ada 2 macam pengertian tentang bertambah umur, yaitu dan ini tadi, yaitu 1 bertambah kebaikannya, 2 bertambah umurnya benar-benar bertambah, seperti hadis tersebut di atas tadi. Tetapi ada yang mengatakan bahwa umur tidak dapat bertambah, dasarnya firman Allah, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Artinya, ketika ajal sampai pada mereka, maka tidak dapat diundurkan atau dimajukan sekalipun hanya sesaat. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa bertambah umur artinya sekalipun sudah mati tetapi pahalanya tetap berjalan atau ditulis terus. Jadi ada beberapa pengertian dari tafsir yang tadi. Sa'id dari Qatadah katanya, Nabi SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dan sambunglah kerabatmu, pasti memperoleh kebaikan di dunia dan lebih dari itu kelak di akhirat. Sedangkan orang teh harapkeun akhirat, makanya jantan kedah langkung cengeng gitu tah. Ada fatwa demikian, kerabatmu yang tidak pernah kau kunjungi sama sekali, tidak pernah kau ringankan bebannya dari hartamu, maka berarti kau telah memutuskan silaturahmi dengannya. Jadi terbiasa silaturahmi aslinanya berita pamina usumaya mana gambirnya bertransfer naon gitu kan. Ya. Suhuf yang diturunkan Allah setengahnya berbunyi sebagai berikut. Hai anak cucu Adam, sambunglah kerabatmu, bantulah dengan hartamu,
jika kau kikir sedikitlah dari hartamu, kunjungilah dengan berjalan kaki. Nya ai tak kapugur mada kurang isep. Nah, eta teh nya anjangnya lebaran teh ka mana-mana kitu sing alabrul kitu. Anak di bapak gitu. Dituduh-tuduhkeun ieu uwa ieu bibi ieu nini kitu teh. Ayeuna mah teh kitu nya. Ngabrul. Sok teu daekeun ka budak mah. Ai ka anu. Oh ini. Beliau Nabi SAW bersabda, silu arhamakum walau bisalam. Hadis artinya, sambunglah kerabatmu sekalipun hanya dengan uluk salam kepadanya. Jadi mun kepada kejalmi teh entong kucem teuing nya. Punya merasa kenikmat. Assalamualaikum. Diangkat ke mana, Bu? Ada 3 perkara yang tidak perlu dibedakan antara muslim dan kafir, yaitu 1. Ketika mengikat perjanjian dengannya, tepatilah, baik ia muslim atau kafir. 2. Menyambung hubungan kefamilian dengannya, baik muslim atau kafir. 3. Menyampaikan amanatnya. Demikian kata Maimun bin Mahram. Di dalam Taurat tertulis sebagai berikut, ittaqi rabbaka wabirra walidayka wasil rohimaka amudulaka fi umrika wa usarri wa yusarriku wa yusirruka wa yusrika wa usrif anka usroka. Bagaimana Taurat sih yang seperti apa urang? Artinya, bertakwalah kepada Tuhanmu dan kepada kedua orang tuamu, hendaklah berbakti, serta sambunglah kerabatmu, pasti kupanjangkan umurmu, dan kumudahkan pertambahan hartamu, serta kulenyapkan kesulitanmu. Demikian kata Kabul Akbar. Dan ia bersumpah demi Allah yang membelahkan laut bagi Musa dan kaumnya. Ai sumpah Allah masa tidak kejadiannya. Kita yang membelahkan ngambilkan mata patas ngati yang membelahkan laut bagi Musa alaihissalam dan kaumnya. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mendasari Allah yang mendasarinya ialah sebagai berikut. Wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham. Artinya, bertakwalah kepada Allah yang kau minta atau hajatmu terpenuhi kepadanya, dan peliharalah pertalian persaudaraan antara kerabatmu, jangan kau putuskan ikatan dengan mereka. An-Nisa 1. Wa ati dzal qurba haqqahu. Artinya, lakukanlah kewajibanmu memenuhi hak mereka. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Artinya, bahwasanya Allah menyuruh kamu berlaku adil, iman kepada Allah, dan berlaku baik kepada sesama makhluk, serta menyambung hubungan famili, melarang laku keji, mungkar dan penganiayaan. Dia menasihati kamu agar kamu menyadari. Kata Utsman bin Mad'un alaihi salatu wassalam, semula aku masuk Islam hanya karena malu kepada beliau Rasulullah SAW sebagai kawan karibku yang selalu menganjurkan agar aku masuk Islam. Sehingga waktu itu aku belum memantap benar. Kemudian pada suatu hari ketika aku duduk bersamanya, ia mengabaikan aku. Bahkan seakan beliau berbicara dengan orang di sebelahnya. Seorang itunya, wanita katanya, malinges. Sesudah itu kembali lagi menghadapku dan bersabda. Jibril turun dengan menyampaikan ayat tersebut di atas.
Lalu dia bergembira, dan iman mulai merasuk dalam jiwaku. Aku pergi menjumpai paman beliau Abu Talib, dan kuceritakan tentang turunnya ayat tersebut. Jawabnya, ikutilah Muhammad, pasti kau beruntung dan terpimpin. Demi Allah, dia keponakanku, hanya memerintahkan agar berakhlak dan budi yang mulia. Jika ia benar atau dusta, tujuannya hanyalah semata demi kebaikan. Ketika beliau SAW mendengar pembicaraan pamannya Abu Thalib semacam itu, beliau mengajaknya agar mau Islam, tetapi ia menolaknya, lalu turun ayat. Mani batur kain berita itu mani semangat dengan dukung gitu, bisa mencuk orang lama teteh ponakan ke diterangkan gitu. Giliran anjeunna diajak mah teu kersa. Dia mengemuktoskan ke orang, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allahu yahdi man yasha. Artinya bahwasanya engkau tiada kuasa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah lah pemberi petunjuk orang yang dia kehendaki. Ayat lain menyatakan, wahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu wasammahu a'ma absarahum. Artinya, apakah sekira kamu berkuasa akan membuat kerusakan di atas bumi dan memutuskan ikatan kekeluargaan. Muhammad 22. Mereka yang berbuat semacam itulah orang-orang yang dikutuk, orang yang dikutuk Allah, dan ditulikan telinga mereka serta dibuat buta mata mereka. Surat Muhammad 23. Allah berfirman, akulah Ar-Rahman yang pemurah dan engkau Rahim. Siapa memutuskan engkau berarti rahmatku pun akan kuputuskan, dan yang menyambungkanmu berarti pula menyambungkan rahmatku. Rahim bergantung pada arasy. Siang malam ia berdoa, ya Tuhan, sambunglah ikatan orang yang menyambungku, dan putuskanlah ikatan orang yang memutuskan ikatan denganku. Ketika ilmu dipamerkan manusia, sedang amal perbuatannya dilupakan, kasih sayang hanya di atas bibir tanpa meresap ke hati atau penuh rasa benci, dan ikatan kekeluargaan diputuskan, maka kutukan Allah kepada mereka. Telinga ditulikan dan mata hati mereka dibutakan. Demikian kata Hasan Basri. Al-Faqih kelima, dari Yahya bin Salim bertanya, pada zaman seorang asal Khurasan yang salih bermukim di Mekah, orang mempercayakan atau titip harta kepadanya. Lalu seseorang menitipkan uang sebanyak 10.000 dinar kepadanya. Ia pergi mengurus kepentingan lainnya. Setelah selesai, kembalilah ia mengambil uang titipan tersebut. Tetapi yang dititipi uang itu telah meninggal dunia. Kemudian tanya kepada keluarganya, peristiwa kejadian anu terus kalangkung. Jawabnya, kami tidak tahu menahu tentang titipan itu. Kisah, ia minta pendapat para ulama fikih di Mekah tentang hal itu. Jawab mereka, kami berharap ia termasuk penghuni sorga. Cobalah nanti malam, lewat tengah malam, kau panggil dia di sumur Zam-Zam. Nah, terus itu
"Hei Fulan bin Fulan, aku yang menitipkan uang kepadamu dulu." Lalu ia turuti nasihat para ulama tersebut, tetapi sampai 3 kali panggilan tiada jawaban, dan akhirnya ia kembali kepada para ulama tadi. Kata mereka, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami takut jika sahabatmu termasuk penghuni neraka. Cobalah kini kau pergi ke Yaman dan Beirut, di sana ada sumur. Panggillah ia lewat tengah malam. Setelah ditemukan sumur tersebut, maka mulailah ia memanggilnya. Panggilan sekali ada jawaban, langsung ada jawabannya. Lalu ditanya, "Kasihan, kenapa kau di sini? Aku melihatmu dulu orang baik-baik." Jawabnya, "Familiku di Khurasan dan aku memutuskan hubungan dengan mereka sampai mati. Lalu aku dituntut akibat ini dan ditempatkan di sini di neraka. Sedangkan uangmu masih ada, ditanam di rumah. Siapapun dari keluargaku tiada yang tahu. Untuk itu minta izinlah kepada mereka agar kau dapat menggali simpanan uang itu. Pasti masih utuh kau temui di sana." Sesudah itu segeralah ia kembali ke tempat uang tersebut dan ternyata masih utuh seperti semula. Zaman kampur mah di Paralubuhnya geus bertahun-tahun kayak gitu, Paralubuh gitu kan. Al-Faqih menegaskan, bagi yang familinya dekat dan cara menyambung persaudaraan cukup saling menghadiahi atau memberi dan berkunjung. Jika harta tiada, maka tenaga pun bisa. Dan bagi yang jauh, caranya dengan saling menyurati, tetapi jika berkunjung lebih diutamakan. Keuntungan bersilaturahmi ada 10 perkara diantaranya. 1. Memperoleh ridha Allah karena Dia yang memerintahkannya. 2. Membuat mereka gembira. 3. Kesukaan para malaikat karena mereka senang bersilaturahmi. 4. Pujian kaum muslimin kepadanya. 5. Memarahkan iblis terkutuk. 6. Memanjangkan usia. 7. Menambah barokah atau cukup rezekinya. 8. Membuat senang dan yang telah mati, karena ayah dan eyang suka jika cucunya bersilaturahmi. 9. Memupuk rasa kasih sayang di antara keluarga atau famili sehingga timbul semangat saling membantu ketika berhajat. 10. Menambah pahala sesudah matinya karena akan selalu dikenang dan didoakan karena kebaikannya. Dibuat tenuju ayah menuju dan yang mada lukeun silaturahmi kali itu siga sadar orang batinah teh geunya mani tulah teh yang kali itu ka dieu bari ngais boboka alik bari mawadah hareun pan terkenang ku ka urang teh kitu jeung ai bahasa teh mani lemes baik itu deudeuh baik itu tah kaponakan teh eta teh kurang teh pami aya war gitunya kedah dicontoh teh dikenang gitu minyak satu sasanteuna ge jadi contoh lah gitu ke orang tua biasanya turutan gitu. Watina teh ibuna ieu ibuna wa Uyud kancik bunyi jamina teh pendek lagi. Ada 3 macam manusia yang dilindungi Allah kelak di hari kiamat, yaitu 1. Orang yang menyambung ikatan kekeluargaan, dipanjangkan usianya, dilapangkan kuburnya, juga rezekinya. 2. Wanita yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim yang ditinggalnya ia pelihara baik-baik sampai Allah mencukupi mereka atau sampai mati.
3. Orang yang suka mengundang anak yatim dan fakir miskin untuk makan bersama. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 macam langkah manusia yang disenangi Allah, yaitu 1 langkah melakukan sholat, 2 langkah bersilaturahmi kepada keluarga atau familinya. Ada 5 perkara, barang siapa melanggengkan maka bertambah-tambah kebaikannya seperti gunung besar dan dilapangkan rezekinya, yaitu 1. Selalu bersedekah, sedikit atau banyak. 2. Silaturahmi kepada keluarga atau familinya. 3. Tetap berusaha menegakkan Islam. 4. Tetap suci, selalu berwudu dan tidak membuang-buang air. 5. Tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Maha Mengetahui. Itu sadaya nyepaneun, tapi bilih kirang pas dan meureun mah macana ada redogan bari tekanan-tekanan teu parubuh nu salajengna urang nuhunkeun dilereskeun sekaligus diluruskeun Mang Haji Udin waktu suanya enggak karena diantos ke sadayana. Hatur nuhun kana kasayanana billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu tina penjelasan tadi bisi aya anu bade ditaroskeun. Naan silaturahim ya. Gimana? Kan dulu zaman belum ngaji, kan ada saudara bapaknya kan Kristen, Katolik, Protestan. Jadi kakek saya tuh Protestan. Jadi waktu zamannya belum ngaji, masih silaturahminya masih bagus. Masih jadi kayak kalau tiap Natalan itu kita ke rumahnya, terus kalau kita lebaran dia ke rumah kita gitu. Terus apa ngaji, habis haji putus aja. Itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebut waktu hari-hari besar agama masing-masing ya, Natalan dan hari raya. Jadi pertanyaannya, mutusnya itu apa pada hari-hari itu atau selainnya juga? Kalau memutuskan pada waktu hari raya mungkin karena takut menghormati hari rayanya ya. Jadi. Tapi karena itu juga karena kita jauh gitu, maksudnya kalau dulu zaman kita masih di Jayapura, bahkan kalau misalnya ke Jakarta benar-benar menyempatkan bertemu, sekalipun tidak dalam rangka hari raya. Tapi sekarang ya mungkin ya itu sejak 2001, sejak tidak lagi berkunjung pada saat hari raya, ditambah dengan jarak, udah benar-benar putus hubungan, kayak nggak pernah ketemu lagi. Tadi minimal kalau sekarang zaman sangat mudah, ada alat ada alat telekomunikasi dengan mudah. Tadi disebut silu arhamakum wala bisalam ya. Sambung silaturahmi di antara kamu walaupun dengan salam. Jadi kan salam tidak mungkin dengan orang yang beda agama ya. Ya walaupun dengan bicara-bicara komunikasi biasa bagian dari silaturahim. Malahan ada pilihan lagi. Ya Ibnu Adam, sil rahimaka bimalika ya. Wahai
anak cucu Adam, sambung silaturahim dengan hartamu. Berarti saling kirim hadiah ini. Kirim hadiah. Ini kirim hadiah juga kalau zaman sekarang bisa diantarkan langsung, bisa pakai kurir juga sekarang. Jadi pokoknya harta kita sampai ya, sampai. Adapun cara sampainya bisa diantarkan sendiri, bisa diantarkan yang lain, terserah. Pokoknya sampainya harta kita ya. Sekarang banyak kemudahannya. Banyak kemudahan. Fa'in bakhilta bimalika aw qallah. Kalau kamu tidak punya harta, aw qalla maluka, atau sedikit harta kamu, famsi ilaihi birijlika, maka coba berjalan, datangi dengan kamu berjalan kaki. Jadi kalau tidak punya oleh-oleh yang mau dibawa, jangan sampai tidak silaturahmi sama sekali. Sudah datang banget itu. Pinter setan ya. Sekarang tuh setan tuh mungkin cerdas juga ya. Setan tuh bertambah kecerdasannya ya. Itu kadang-kadang menggagalkan kita dalam banyak kebaikan ya. Banyak kebaikan. Jadi bukan hanya satu kebaikan yang digagalkan, tidak dilakukan oleh kita, tapi banyak kebaikan yang sekaligus oleh setan. Pada satu waktu setan bisa mencuri banyak kebaikan, tidak bisa kita lakukan. Misalnya begini, ini prakteknya. Ada orang ditanya, kenapa kamu tidak datang-datang, tidak silaturahmi, tidak punya yang mau dibuat oleh-oleh gitu. Isin saya tanda isin tak candakan anak. Itu banyak udah dosanya itu. Dosa yang satu, kita tidak datang ya. Tidak datang. Kemudian jelas yang kedua, kita terhalang oleh ketidakpunyaan kita ya. Jadi maksudnya nganjang ente merek ente gitu ya. Jadi nganjang ente merek hese gitu istilahnya gitu. Gitu. Kemudian yang ketiga dosanya adalah menyelewengkan rasa malu. Rasa malu ya. Ini rasa malu yang salah ini ya. Jadi nanti ada malu yang salah ya. Perasaannya bagus. Malu saya tidak punya, justru tidak malu waktu itu yang baik. Jadi walaupun kita tidak punya oleh-oleh untuk dibawa gitu ya, nggak apa-apa, nggak punya kitanya. Jadi jangan sampai menimbulkan rasa malu dengan begitu itu ya. Jadi memang kita dalam harta ini banyak nanti dibentuk oleh lingkungan, istilahnya itu nanti apa ya, istilahnya pamali, apa yang kadang-kadang itu adat kadang-kadang menghalangi kita untuk berbuat baik. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita memutuskan silaturahmi, apakah itu tidak boleh memutuskan silaturahmi dengan orang muslim dan orang non muslim juga? Tadi sama ya, orang muslim dan orang kafir ada 3 perkara yang sama ya perlakuannya itu. Janji satu ya. Jadi urusan janji mau kafir muslim harus ditepati. Yang kedua masalah amanat ya. Amanat kepercayaan, trust istilahnya, itu harus dilaksanakan mau muslim mau tidak muslim. Yang ketiga tadi apa dah? Janji ya, terus amanat ya. Terus silaturahim ya, silaturahim. Nah kalau silaturahim dengan orang beda agama itu termasuk juga keluarga, kerabat barangkali, seperti saya contoh periksa di Quran di surat Luqman itu disebut, malahan langsung disebut ibu itu di Quran itu dengan orang tua. Wa in jahdaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau ada kerabat yang menyuruh syirik ya, kekafiran bahasa itunya, maka jangan taati. Tapi tetap kata Quran wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan, yang di sini beri contoh langsung kedua orang tua. Misalnya
beda keyakinan dengan orang tua, sampai orang tua yang dijadikan contoh ya, termasuk kerabat segala macam nanti. Tapi bagi orang yang begitu itu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan keduanya yang menyeru kafir itu urusan keduniaan dengan baik. Jadi terbatas urusan-urusan keduniaan saja gitu ya. Mau nanya Haritano mau kerja sama mau enggak? Kerja sama ekonomi gitu ya. Bisnis gitu. Mau enggak gitu ya. Kenapa apa urusan keduniaan? Ya, keduniaan enggak apa-apa. Urusan dunia ma'rufa. Kecuali kalau ada misi di baliknya kita tahu jangan. Tapi kalau hanya pure istilahnya urusan keduniaan saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wasaibuma fid dunya ma'rufa. Kadang mereka itu lebih amanat perjanjian. Iya. Kadang-kadang lebih amanat. Saya punya teman Ustadz Ade Hardi namanya ya. Ustadz Ade Hardi ini sering jual beli jagung. Jual beli jagung tuh truk berupa truk anu gitu ya. Truk-trukan gitu. Transaksi dengan Pak Haji ya. Itu kadang dikirim cek kosong, ceknya kosong, zong aja, enggak ada uangnya, ceknya ada. Jadi akhirnya karena ceknya kosong, dengan Pak Haji ini ceknya kosong, sering timbul cekcok ya. Ceknya tuh jadi cekcok akhirnya. Gitu. Tapi suatu waktu transaksi dengan orang non-muslim, bagus-bagus aja transfernya di ininya. Jadi kadang betul, kadang-kadang justru syariat kita yang mulia itu kadang-kadang diterapkan oleh orang lain, urusan keduniaan ya, keduniaan. Dan mereka itu kalau kita mengamalkan syariat agama yang sebenarnya, mereka itu lebih menghargai. Iya. Ya, pengalaman sesuatu di Jakarta sampai lebih dengan saudara tuh dengan Himsong. Iya. Oh, iya. Sampai ngasih apa kepercayaan. Lebih saudara. Punya batas gitu. Kama qala Roma Irama kan itu lebih dari saudara. Jadi ya kadang-kadang begitu. Jadi urusan-urusan keduniaan kalau dengan mereka itu urusan keduniaan saja, bisnis apa itu biasa. Rohimnya itu sudah terputus berarti, karena misalkan dari warisan itu kan udah putus otomatis. Iya. Itu udah terputus punya rahim bukan silaturahmi biasa. Kalau apanya? Rahim, jadi ada kekerabatannya. Rahim maksudnya? Terputus nggak itu di situ? Yang ada Hubungan kerabatan. Contohnya kan kalau misalkan ada ini juga harta warisan kan nggak berarti terputus, nggak bisa. Oh iya. Nah itu berarti terputus dalam hal rahim gitu. Kira-kira. Oh enggak. Memang nanti dalam ini kewarisan ya, kewarisan di Islam diatur tersendiri ya. Ada 3 orang yang tidak dapat warisan walaupun kerabat itu. Contohnya beda keyakinan. 2 orang yang hubungan pembunuhan gitu ya. Alhamdulillah anak bunuh orang tua itu putus hubungan warisannya. Alhamdulillah. Kemudian ada sebab lain, salah perhambasahayaan. Ya nanti ada aturan-aturan. Jadi tidak selengkap antara orang yang seagama dengan beda agama. Tapi urusan keduniaan secara umumnya sama saja, mulai seperti tadi janji, kemudian silaturahim, hubungan-hubungan keduniaan, kemudian juga masalah amanat, itu harus sama kita memperlakukannya gitu. Wallahu a'lam. Jadi lihat dari keterangan kitab ini, silaturahim bisa hanya dengan datang gitu ya, datang tanpa bawa oleh-oleh gitu ya. Bisa datang plus bawa oleh-oleh gitu ya, bawa harta istilah bimalika. Bisa yang minim, pokoknya tersambung saja. Tadi contohkan salam diantaranya. Kalau salam ini karena kadang kalau beda agama
itu kita bagi orang yang beda agama tidak mengucapkan salam. Udah ini aja komunikasi biasa. Biasa nanya keadaan, sehat, gimana gitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan lain? Jadi intinya dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya ya. Menurunkan rahmatnya. Di hadis Nabi tadi disebut liyakum ya. Silakan keluar kata Nabi, bangkit dari tempat duduk kami, pertemuan kami. Ya. Orang yang tidak menyambung silaturahim. Pemakilah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut illa anna rahmata la tanzil ala qaumin fihi qati'ur rahmin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun di tengah kaum yang di kaum itu ada pemutus silaturahim. Pengaruh besar. Jadi ada naudzubillah riungan model kieu teh. Mariung. Ada satu pemutus silaturahim tidak turun di sini itu. Rahmat tidak. Jadi menyebabkan yang lain tidak dapat silaturahim. Aya nu teu wawuh gitu. Tahu mah? Di ruangan itu teu wawuh. Iya. Pemutus silaturahimnya dengan siapa di luar dengan siapa. Itu tidak turun di sini itunya itu. Oh, dengan orang luar terbawa ke sini? Iya. Kalau zaman Nabi dulu itu langsung dibuktikan itu. Dibuktikan. Misalnya langsung tidak turun hujan. Pada Nabi Musa itu, Nabi Musa pernah memimpin mengimami sholat istisqa, minta turun hujan. Ceritanya gitu. Sholat pertama tetap hujan tidak turun. Sholat lagi istisqa yang kedua tidak turun lagi. Untuk yang ketiga kalinya Nabi Musa bertanya pada Allah melalui malaikat Jibril, kenapa ini sudah sholat 2 kali tidak turun hujan? Ini yang imami Nabi lah, bukan ustaz. Nah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk mau sholat yang ketiga kalinya sudah 2 kali sholat, dijelaskan di tengah-tengah yang sholat itu ada orang yang namam ya, orang yang sok gosip ya. Dosa gosip itu yang menghambat turunnya hujan itu. Kata Nabi Musa, tunjukkan orangnya yang mana. Tidak mau kami ikutkan. Kami mau sholat lagi yang ketiga kali. Orang itu mau tidak kami ikutkan yang itu kan. Jangan, kata Allah. Kalau kami tunjukkan orangnya, berarti kami yang tukang gosip, kata Allah. Gitu ya. Ini Allah yang menggosip, menunjukkan orangnya itu. Jadi oleh Allah tidak ditunjukkan orangnya. Jadi gini aja, perbanyak istighfar, semuanya istighfar. Gitu ya. Kan kalau istighfar semua berarti yang tadi satu orang jago gosip itu kan ikut tobat berarti, walaupun tidak ketahuan orangnya. Udah istighfar aja semuanya. Istighfar kemudian baru sholat istisqa, turun hujan setelah bertobat semuanya itu. Makanya nanti dalam sholat istisqa kalau di ini itu bacaan yang ininya, bacaan pokoknya, dzikir pokoknya itu istighfar biasanya. Asal-asalnya begitu. Jadi maksudnya begini. Jadi sebuah dosa itu yang dilakukan satu orang kadang-kadang menghambat turunnya rahmat untuk banyak orang di situ. Itu banyak contoh-contohnya orang yang tidak sholat zaman Nabi Isa ya, zaman Nabi Isa. Itu menjadikan kampung kemudian kering. Yang tadinya subur ya. Nabi Isa ini akibat dosa maksudnya. Nanti ada dosa yang mempercepat ya. Ada dosa yang mempercepat turunnya laknat Allah. Di antaranya ini mutus silaturahim. Ini percepat ini turunnya laknat Allah ya. Maksudnya begini, rahmat Allah juga. Loh, kemudian ini sekarang banyak yang mutus silaturahmi. Kok banyak orang kaya tapi tidak ngajak baik maksudnya. Tidak ngenung barokah, dicabut barokah Allah. Kaya nanti musuhan. Kan banyak begitu itu. Banyak. Saya ini kan sering itu mengarahkan orang yang bagi warisan tuh. Kekayaannya banyak. Sebelum warisan dibagikan tuh harmonis. Tapi ketika mau dibagikan warisan, gelut coba. Coba bagus mana sebelum bagi warisan kalau kasus ini itu.
kasih orang banyak harta. Kadang-kadang gelutnya itu setelah bagi warisan. Padahal sebelumnya enggak. Jadi sebelum bagi warisan tuh harmonis saja. Tenang aja damai. Ketika bagi warisan masing-masing dibagikan, justru gelut perbut. Coba bagus mana, sebelum bagi warisan atau setelah bagi warisan? Mestinya setelah bagi warisan lebih baik. Mestinya kan secara akal tuh, secara otak tuh. Secara otak ya. Secara akal pikiran kita tuh. Ketika mereka belum pegang warisan, aman-aman saja, harmonis. Ini hartanya mau nambah kok malah gelut, coba. Kan tidak masuk akal. Mestinya hartanya nambah tuh mestinya lebih baik lagi. Kan punya modal untuk mengharmoniskan lebih baik. Ini yang disebut di Quran itu Allah mengangkat barokah itu. Di Quran di surat Al-A'raf itu Allah akan mengangkat barokah. Jadi jangan disalahpahami kalau ada orang yang berdosa ternyata di situ melimpah ini. Yang melimpahnya ngajak baik enggak gitu. Ngajak baik enggak. Nauzubillah min dzalik. Maka Rasulullah sangat khawatir kalau umatnya, ini kekhawatiran Nabi diantaranya, umatnya sejahtera tapi nanti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatir. Jadi sejahtera banyak nih ini. Rezeki banyak tapi tidak mendekatkan diri pada Allah. Itu yang dikhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan terjadi kemaksiatan yang luar biasa buruknya, karena kalau orang sudah bermodal, punya modal untuk maksiat, itu maksiatnya lebih bahaya daripada orang maksiat yang tidak punya modal. Alhamdulillah. Di Al-Quran di surat Al-Isra disebut, kalau Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, maka orang-orang kayanya dijadikan fasik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah min dzalik. Gimana? Kalau dosa mutus silaturahim itu sedemikian besar, bahkan itu di kontan ya. Itu batasan orang yang dikatakan mutusin silaturahim itu sebesar apa sih? Maksudnya kan kadang-kadang kita banyak misalkan saudara, karena jauh karena apa, kadang setahun nggak pernah komunikasi karena lupa atau apalah, tapi nggak pernah ada sengketa apa gitu. Jadi batasannya ketika kita divonis kamu mutusin silaturahim itu apa sih sebenarnya? Maka di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada expire ya. Expire orang ada batas kadaluarsa orang tawahudai ya, mata dinawahu gitu ya. Jadi istilahnya di hadis itu la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal. Kalau tidak halal apa berarti? Ya haram ya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk hijrah meninggalkan saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari. 3 hari. Jadi ternyata di ini ada. Jadi kalau kita punya persoalan dengan sama saudara gitu ya. Kalau tadi tidak ada persoalan tadi karena mungkin kesibukan. Jadi kalau ada persoalan kemudian adanya persoalan ini kemudian jadikan kita tidak harmonis lagi, itu tidak boleh lebih dari 3 hari istilahnya. Gitu ya. Tanya 4 harinya tuh nanya lagi gitu. Jadi tidak komunikasinya itu karena ada masalah. Ada masalah. Kalau tidak ada masalah karena unsur lain, tapi tidak ada masing-masing perasaan bahwa itu bukan saudara, tapi tetap masih mengaku saudara. Seperti tadi kan kasusnya misalkan Papua, Jakarta kan jauh banget, tapi tetap mengaku itu masih saudara kita gitu kan. Tapi karena jauh nggak pernah ketemu, itu kategorinya berarti bukan mutusin silaturahim. Bukan. Tapi kalau kesininya terus tidak ada komunikasi apa-apa diteruskan itu. Ya malaikat mencatatnya sejak kapan dia putus silaturahmi gitu ya. Makanya komunikasi harus ada gitu ya, selama masih tersambung gitu ya. Wallahu a'lam. Kakaknya Mimi kan ada yang diputusi jauh udah tua. Kalau tidak ada komunikasi berarti itu dikatakan ya memutus. Telepon, WA segala macam. Di Quran tuh ada 3 ayat tentang pemutus silaturahim itu ya, yang langsung disebut laknat di ayatnya itu. Tadi di surat Muhammad diantaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim ada 3 ayat di Quran tuh. Kalau yang mengajak silaturahim tuh ada 16 ayat di Quran tuh.
Kalau tentang pemutus silaturahim itu ada 3 ayat dan langsung bilang laknat di Al-Qur'annya itu. Ya, coba ayatnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat Muhammad nih. Hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini Allah Subhanahu wa taala sangat tandas itunya ya. Kalau kamu berkuasa ya, memiliki kekuasaan, kamu mau merusak enggak, kata Allah Subhanahu wa taala, atau kamu mau putus silaturahim enggak, mentang-mentang berkuasa kamu, itu kan Allah kira-kira bahasanya itu. Kalau kamu punya kekuasaan, bagaimanapun kekuasaan apa saja ya, bukan hanya pemerintah, kuasa apa saja gitu, ekonomi segala macam itu. Apa karena kekuasaan kamu punya kuasa langsung kamu mau merusak di muka bumi, mentang-mentang kuasa? Mentang-mentang kuasa apa kamu mau mutus silaturahim gitu ya. Kalau ini lakukan ya, karena kita punya kekuasaan apa saja, politik, ekonomi, langsung kita mengadakan kerusakan atau kita mutus silaturahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Ini langsung disebut. Mereka itulah yang Allah laknat. Disebut laknat ya. Dosa besar tuh diantaranya di Al-Quran dan hadis biasanya ada kata laknat, ada kata neraka. Jadi kalau ada dosa disinggung di ayat Quran dan hadis, ada kata nerakanya, ada kata laknat, berarti dosa di situ dosa gede, dosa besar. Laknat ya. Itu diantara mencirikan dosa tuh. Barangkali kita baca-baca ayat Quran ada kata la'anah, la'anah, la'anah. Itu berarti di situ itu dosa besar yang mau Allah sampaikan. Jadi langsung disandingkan dengan laknatnya. Laknat, malah langsung neraka ya. Yang paling ini tuh masalah keluarga lagi itu di Quran tuh. Itu langsung disebut neraka itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu urusan keluarga lah tidak beres, neraka itu. Langsung naro, Allah yang menyebutnya itu. Berarti dosa besar, menyepelekan tanggung jawab di keluarga itu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Jadi ini penutup, kita takut sebab orang yang mutus silaturahim langsung disebut ulaikal ladzina la'anahumullah ya. Mereka yang Allah laknat yang mutus silaturahim itu. Fasammahum wa ama basaruhum. Mereka akan dijadikan tuli oleh Allah. Akan dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni alladzina ta'an rahim, orang yang memutus silaturahim ini. Naudzubillah min dzalik. Makanya di ayat ini nih intinya kekuasaan tuh jangan sampai menjadikan kita merusak di muka bumi. Jangan menjadikan kita putus silaturahim. Ini banyak orang yang hanya ingin tapi tidak sanggup ketika diberi keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung disandingkan dengan itu ya. Iya. Kekuasaan. Apapun kekuasaannya ya. Kekuasaannya itu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ada sebuah keluarga tadinya belum begitu banyak kekuasaannya, akur-akur dengan keluarganya, bagi-bagi. Setelah kekuasaannya serupiah juga enggak kebagian. Banyak itu. Makanya apalagi kekuasaan politik ya. Dulu itu di Madura ada namanya Ki Alawi itu bertanya Ki Alawi. Di dulu di Madura itu gitu. Ini cerita orang yang putus silaturahim kemudian berakibat pembunuhan. Alhamdulillah. Ya kiainya bilang dia enggak pernah ke sini gitu. Setelah berkuasa enggak pernah ke sini, jadi anggota dewan enggak ke sini. Tapi kalau sebelumnya waktu pemilihan datang minta doa. Itu kan banyak orang gitu tuh. Ustaz gimana doanya? Ambe yo anu yang menang gitu ya sebelumnya itu. Setelah menang tuh tidak datang lagi. Lupa kan? Itu yang Allah sebut fasomahum, dijadikan buta oleh Allah. Karena mutus silaturahim. Matanya buta, telinganya tuli gitu ya. Ataunya ustaz yang dulu dimintakan doa itu ketika lebaran tidak dikirim THR gitu ya, sarungnya yang dulu-dulu di kampung tuh ya, di kampung itu. Kan cerita Pak Karna begitu. Karena cerita itu. Ai suruh pakai no mana? Ya no baheula nu digerek ku maneh, nu baheula. Langsung bilang begitu. Oke, ditanya Kiai itu. Kiai kopiahnya dan sarungnya yang kapan? Nu bareto, nu berek maneh bareto gitu ya. Gitu. Jadi banyak yang begitu itu.
kekuasaan, kemudian putus silaturahim. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Banyak, bukan hanya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari pemutus silaturahim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik ya untuk menyatukan silaturahim. Sekali lagi, terutama kekuasaan ini, kuasa jabatan, kuasa harta gitu. Jangan sampai jadi pemutus silaturahim ya. Naudzubillah min dzalik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.